Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina, Bapak Abu Rizal Bakri. Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Akbar Tanjung. Yang kami hormati yang mewakili Dewan Pakar, Pak Ali Wongso. Yang kami hormati Sekjen, Pak Ludwig. Bendahara Umum Pak Dito, Pak Waketum yang hadir ini Pak Agus Gumiwang, kemudian Pak Haji Samsudin sekaligus Ketua Penyelenggara, kemudian Pak Ibu Mutia selaku Ketua MPO, dan Pak Adis Kadir, Ketua Fraksi, Pak Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Doli, Ketua Komite Kebijakan Pak Jainuddin Amali, Ibu Hetifah, Ibu Nurul, dan Pak Jerry Sambuaga, beserta seluruh pengurus, Bapak Ibu Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia yang saya hormati dan saya cintai, juga kepada seluruh peserta DPP Partai Golkar dan DPD yang hadir secara virtual. Alhamdulillah, rangkaian Rapimnas telah selesai dan ini melanjutkan dari Rakernas yang dimulai dari kemarin dan ini diikuti oleh DPD 1, 34 dan juga seluruh Ormas Hasta Karya dan juga seluruh kelengkapan daripada organisasi Partai Golkar. Dapat kami sampaikan bahwa Rapimnas telah berhasil memutuskan beberapa hal yang terkait dengan aturan organisasi dan program-program unggulan andalan, di antaranya terkait dengan Yellow Clinic atau klinik kesehatan, yang setelah Munas ini klinik kesehatan akan berada di seluruh kantor-kantor Partai Golkar, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dan ini untuk mengawal program pemerintah dalam rangka memerangi pandemi COVID. Dan Yellow Clinic ini diharapkan juga bisa menjadi sarana bagi Partai Golkar untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, dan kita akan mendorong beberapa dari klinik tersebut untuk ditingkatkan menjadi klinik-klinik pratama. Dan di antara kegiatan tersebut tentunya yang sangat relevan dengan hari ini, yaitu untuk rapid antigen, untuk swab PCR, maupun kegiatan-kegiatan layanan kesehatan lainnya. Kemudian di dalam Rapimnas juga diputuskan bahwa kita akan berkonsentrasi untuk mengaktifkan seluruh media penggalangan opini mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan desa dan kelurahan. Selanjutnya, Golkar Institute yang telah dibuka dan telah melakukan pelatihan eksekutif untuk mereka yang terpilih di pilkada akan terus dilanjutkan dan terus dipersiapkan untuk pelatihan-pelatihan untuk pemimpin-pemimpin Partai Golkar ke depan, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, sehingga pemimpin yang di eksekutif maupun di legislatif mempunyai pemahaman yang komprehensif, baik itu untuk menyusun perencanaan pembangunan, kebijakan publik, maupun penyusunan anggaran yang terkait dengan di daerahnya masing-masing, dan juga paham terhadap tata kelola atau governance yang baik, sehingga ini akan menjadi kunci ke depan bahwa Partai Golkar yang kadernya ditempatkan di berbagai tempat, baik di eksekutif maupun legislatif, bisa menjadi panutan bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik. Selanjutnya, Rapimnas juga
mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis, namun keputusan strategis tersebut bersifat internal karena sifatnya strategi pemenangan, untuk itu pemenangan pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada, sehingga sifatnya strategis maka tidak diumbar kepada publik. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pernyataan politik, dan untuk itu beberapa hal akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, sebagai agen pembangunan yang berhaluan karya kekaryaan, Partai Golkar berperan menjadi payung bagi semua elemen bangsa untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila, menjaga keutuhan NKRI, serta melaksanakan pembangunan yang berdasarkan ideologi Pancasila. Dalam kaitan tersebut, Partai Golkar mendorong kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila secara edukatif, inovatif, terutama kepada generasi muda atau generasi milenial. Yang kedua, dalam rangka menjamin jalannya pemerintah yang efektif, demokratis dan menjaga stabilitas politik agar lebih fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, Partai Golkar mendukung langkah untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2024. Sejalan dengan itu, diinstruksikan kepada seluruh ketua DPRD dari Partai Golkar untuk menjadi ujung tombak Partai Golkar dalam pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19, Partai Golkar mengajak semua elemen bangsa untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan selalu menjalankan 3M, mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Partai Golkar juga mendukung suksesnya program 3T, testing, tracing, dan treatment, dan juga program vaksinasi nasional COVID-19 secara merata di seluruh lapisan masyarakat, di seluruh daerah agar dapat mencapai herd immunity dan segera mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang keempat, Partai Golkar memberikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam penanggulangi COVID-19 yang telah secara nyata menurunkan kasus aktif mencapai 11%, tingkat kesembuhan 85,8%, tingkat kesembuhan ataupun tingkat bed occupancy rate di bawah 70%, dan kita patut bangga soal vaksinasi. Indonesia berada di posisi terdepan di antara negara-negara ASEAN yang lain dengan akses terhadap vaksin sejumlah 426 juta dosis dan rencana masyarakat yang divaksin sebesar 182 juta orang. Yang kelima, Partai Golkar mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan-aturan turunannya sebagai kebijakan transformasi struktural agar dapat dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di segala bidang, terutama untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ekosistem investasi, dan juga demi terciptanya Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang keenam, Partai Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pemulihan ekonomi sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 yang tentu melemahkan perekonomian secara global, dan pemerintah
mendorong program-program yang pro rakyat seperti penguatan UMKM, reform agraria, juga program perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta ketimpangan ekonomi. Yang ketujuh, Partai Golkar menilai kritik konstruktif sangat diperlukan untuk jalannya pemerintahan yang demokratis, dan ini dijamin di dalam konstitusi kita. Partai Golkar tentu melihat bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak boleh disertai dengan isu-isu politik identitas, radikalisme yang berbasis paham keagamaan yang sempit, ujaran kebencian, penyebaran berita hoax yang mengandung unsur-unsur provokasi, hasutan yang berpotensi menimbulkan keributan, perpecahan, mengganggu persaudaraan, dan tentunya tidak diinginkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Partai Golkar mendukung penegakan hukum dengan peningkatan sinergi aparat penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dengan tetap menghormati nilai-nilai hak asasi manusia guna memenuhi rasa keadilan, menjunjung tinggi asas equality before the law, dan lebih mengutamakan upaya pencegahan pelanggaran hukum. Demikian butir-butir dari apa yang dilakukan di dalam Rapimnas ini, dan pada kesempatan ini sekali lagi saya mengapresiasi seluruh peserta, terutama ketua-ketua DPD seluruh Indonesia. Semoga Rapimnas ini memberi bekal yang lengkap agar kita bisa berjuang memenangkan Partai Golkar di dalam pemilu 2024, baik itu Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Saudara-saudara siap? Sanggup? Alhamdulillah. Mari kita teriakan yel-yel Partai Golkar. Golkar! Indonesia! Golkar! Alhamdulillah. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka Rapimnas Partai Golkar saya tutup.